Oke, kita mulai lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai perkuliahan pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Masih terdengar jelas suara saya? Jelas, Bu. Ya, kayaknya tadi ada sabotase dari Mas Okta tadi ya, di mute saya. Oke, langsung saja. Saya izin untuk share screen materi saya terkait akad mudharabah. Jadi malam hari ini kita membahas terkait teorinya. Nanti minggu depan ya kita akan mempraktekkannya di dalam praktek akuntansi syariah itu seperti apa akad mudharabah. Jadi pada dasarnya akad mudharabah itu ada di produk tabungan dan ada di produk pembiayaan. Baik itu di lembaga keuangan syariah bank maupun di lembaga keuangan syariah non-bank. Ini akad mudharabah. Jadi saya yakin bahwa teman-teman di kelas ini sudah pernah mempelajari akad mudharabah karena saat ini sudah semester 4, seharusnya sudah menerima materi akad mudharabah secara teori. Jadi kita hanya mengingat kembali, flashback ke belakang, materi yang sudah kalian pelajari secara teori. Jadi untuk akad mudharabah saat ini saya mengambil dari fatwa DSN MUI, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, mengeluarkan fatwanya yang banyak dijadikan acuan dan juga pedoman implementasinya di lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia. Jadi mudharabah itu sendiri merupakan akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modalnya. Pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak keduanya itu bertindak selaku pengelola. Dan nanti keuntungannya itu dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan antara dua belah pihak yang dituangkan dalam kontrak perjanjian. Oke. Jadi pedoman adanya fatwa Dewan Syariah Nasional terkait akad mudharabah ini yaitu firman Allah di surat An-Nisa ayat 29 yang artinya nanti bisa dicek lagi. Hai orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan, mengambil harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antara mereka. Ini surat banyak muncul di beberapa transaksi syariah. Untuk landasan hukumnya atau dijadikan pedoman. Selanjutnya ada di surat Al-Maidah ayat 1. Lanjut lagi di Al-Baqarah ayat 283. Ada lagi di beberapa hadis Nabi riwayat Tobrani, ini bisa dibaca ya nanti, hadis riwayat Ibnu Majah, Tirmizi, dan masih banyak lagi yang lainnya yang dijadikan acuan di akad mudharabah ini. Ini landasannya. Ketentuan sekarang untuk akad mudharabah dalam pembiayaan itu seperti apa? Jadi ketentuannya pembiayaan mudharabah itu adalah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah kepada pihak lain. Bisa kepada nasabah, bisa kepada anggota jika di koperasi atau di BMT. Untuk suatu usaha yang produktif. Produktif itu yang menghasilkan. Dalam pembiayaan ini, lembaga keuangan syariah bertindak sebagai pemilik dana. Jadi membiayai 100% nanti kebutuhan suatu proyek usaha. Sedangkan pengusahanya atau nasabah atau anggota itu bertindak sebagai pengelola usaha atau dikenal memang dengan istilahnya mudharib. Kalau tadi pemilik dananya disebut dengan shahidul mal. Sekarang kita masuk ke ketentuan pembiayaan selanjutnya, yaitu jangka waktu usaha. Tata cara pengembalian dana dan pembagian keuntungan itu ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, baik itu lembaga keuangan syariah dengan pengusaha atau lembaga keuangan syariah dengan nasabahnya. Jadi hanya terkait istilah saja ini. Selanjutnya ketentuan di dalam pembiayaan akad mudharabah. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha. Mudharib tadi kan
pengelola usaha. Jadi boleh melakukan berbagai macam usaha. Yang terpenting usahanya telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah. Tentunya usaha-usaha yang halal. Dan lembaga keuangan syariah ini tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan. Jadi tidak ikut campur ya di dalam mengelola usaha tadi. Tetapi di sini lembaga keuangan syariah mempunyai hak untuk melakukan apa? Melakukan namanya pembinaan dan juga pengawasan. Ketentuan pembiayaan akad mudharabah selanjutnya, jumlah dana pembiayaan itu harus dinyatakan dengan jelas. Bentuknya tunai, bukan piutang. Jadi benar-benar dananya itu kalau pembiayaan 100 juta ya 100 juta. Jelas di situ. Dari sohibul mal diberikan kepada mudharib. Ketentuan pembiayaan selanjutnya di akad mudharabah. Lembaga keuangan syariah sebagai penyedia dana itu menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, kecuali jika mudharib atau nasabah atau anggota itu melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi di sini pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah itu tidak ada jaminan pada prinsipnya ya, tetapi pada prakteknya membutuhkan yang namanya jaminan. Namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, lembaga keuangan syariah ini dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Nah, ini ya poinnya. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharibnya yang pengelola usaha tadi yang mendapatkan pembiayaan terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Seperti itu. Selanjutnya, kriteria pengusaha, prosedur pembiayaannya, mekanisme pembagian keuntungannya, itu nanti diatur oleh lembaga keuangan syariah tentunya dengan memperhatikan fatwa Dewan Syariah Nasional. Untuk biaya operasionalnya dibebankan kepada mudharib. Dalam hal penyandang dana, lembaga keuangan syariah itu tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan. Maka mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan. Jadi di sini lembaga keuangan syariah ini tidak melakukan kewajibannya atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak tadi. Maka mudharib atau pengelola usaha atau yang mendapatkan pembiayaan berhak untuk mendapatkan ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan. Itu kembali. Seperti itu. Yang kedua, jadi di sini ada rukun dan syarat pembiayaannya. Ada sohibul mal, ada mudharibnya, cakap hukum. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akadnya tadi. Dan yang perlu diperhatikan yaitu penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak akad. Jadi isinya itu harus jelas. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. Akad ini dituangkan secara tertulis, makanya biasanya kan ada sesi untuk tanda tangan melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern yang ada saat ini karena kemajuan teknologi ya. Selanjutnya, modal. Modal itu adalah sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha tadi. Dengan syarat modal harus diketahui jumlah dan jenisnya. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal yang diberikan bentuknya aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad. Berapa? Karena aset itu mengalami yang namanya penyusutan. Selanjutnya terkait modal. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib. Baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Selanjutnya, keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Jadi syarat keuntungan ini yang harus dipenuhi adalah harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak. Jadi tidak boleh menguntungkan hanya untuk satu pihak saja. Jadi harus kedua belah pihak merasakan keuntungan. Selanjutnya, bagian keuntungan harus proporsional bagi setiap pihak harus diketahui. Dan harus dinyatakan pada waktu kontrak kita teken atau kita sepakati. Bentuknya apa? Prosentasi.
Jadi persentase berapa persen? Jadi nisbah dari keuntungannya sesuai kesepakatan tentunya. Ketika terjadi perubahan nisbah ini, perubahan bentuk persentasenya, maka harus berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak. Selanjutnya terkait modal. Penyedia dana, sohibul mal tadi, menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kelalaian si mudharib. Mudharib melanggar kesepakatan, sengaja melakukan kesalahan, maka berhak untuk menanggung semua kerugiannya. Tetapi pada kenyataannya lagi-lagi saat ini kerugian ini dibebankan kepada kedua belah pihak. Ya, mungkin di kontraknya enggak tahu ya kesepakatannya seperti apa. Next, selanjutnya kegiatan usaha oleh pengelola mudharib sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana. Jadi harus memperhatikan hal-hal apa saja. Yang pertama adalah kegiatan usahanya hak eksklusif mudharib. Jadi sepenuhnya diserahkan kepada pengelola usaha atau mudharib atau yang menerima pembiayaan. Tanpa ada campur tangan dari si penyedia dana atau tidak ada campur tangan dari sohibul mal. Tetapi sohibul mal sebagai penyedia dana, sebagai pemilik dana itu berhak untuk melakukan pengawasan. Suara Bu Mei masih terdengar? Masuk, Bu. Halo? Ini kok adem ayem, suara Bu Mei terdengarkah? Terdengar, Bu. Nanti hilang lagi suara saya. Bagaimana dengan suara saya? Apakah masih terdengar? Apakah kalian tertidur? Iya, Ya. terdengar jelas. Bu Mei lanjutkan dulu ya. Selanjutnya, penyedia dana ini tidak boleh mempersempit tindakan pengelola. Sehingga dapat menghalangi tercapainya tujuan dari mudharabah, yaitu tercapainya suatu keuntungan penyedia dana. Selanjutnya, pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya berhubungan dengan mudharabah dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu. Nah, ini selanjutnya yang terakhir ya, beberapa ketentuan hukum pembiayaan. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu. Kontrak tidak boleh dikaitkan dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi. Selain itu, dalam mudharabah itu tidak ada ganti rugi. Karena pada dasarnya akadnya kan bersifat amanah ya. Kecuali terjadi kesalahan yang disengaja, oke, kelalaian, pelanggaran atas kesepakatan yang sudah disetujui kedua belah pihak. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrasi syariah. Setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah tentunya. Demikian yang dapat Bu Mei sampaikan terkait teori dari akad mudharabah pada malam hari. Silahkan jika ada yang mau didiskusikan, di-sharingkan pada malam hari ini. Terima kasih. Jadi poin pentingnya di akad mudharabah itu bisa diimplementasikan, bisa dipraktekkan di tabungan dan juga bisa dipraktekkan di pembiayaan. Dan pada prakteknya di dalam akad mudharabah ketika kita melakukan pembiayaan perlu yang namanya jaminan. Untuk persentasenya itu antara bank yang satu dengan bank yang lainnya dengan bank yang lainnya lagi itu berbeda-beda sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lembaga keuangan syariah, baik itu lembaga keuangan syariah bank maupun non-bank. Kayak BMT ya, BMTA sama BMTB sama BMTC itu tentunya berbeda. Oke, itu yang dapat Bu Mei sampaikan. Silakan jika ada yang mau didiskusikan. Nggih.